Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Hasrul Watoni, kode sahamnya NIKL, nama perusahaannya yaitu PT Platimah Nusantara Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya NIKL. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Platimah Nusantara Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga saham tertingginya di harga Rp2.060 per lembar, ya, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2021. Kemudian terendahnya itu di harga 800-an ya, Rp850 per lembar seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir ini. Dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022, seperti itu. Jadi kita ingin lihat apakah investor besarnya akumulasi, distribusi, atau do nothing. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya NIKL. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 03/01 atau Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Platimah Nusantara Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi masif akumulasi. Nah, di sini investor asing menggunakan ZP dan RX itu melakukan akumulasi atau pembelian sebanyak 2,3 juta lot, kemudian RX membeli 2,2 juta lot, Dana Reksa Sekuritas membeli 1,7 juta lot, kemudian AK ini membeli 1,6 juta lot, kemudian YU membeli 1,3 juta lot. Nah, kalau ini dihitung secara keseluruhan dengan tools tambahan yaitu Detektor, kesimpulannya adalah big akumulasi seperti itu. Nah, jadi selama investor besarnya masih akumulasi, ini walaupun harganya turun, tapi investor besarnya akumulasi ya. Nah, selama akumulasi terus terjadi, maka potensi harga sahamnya akan naik itu lebih besar seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Platimah Nusantara Tbk ini 80% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 80% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat besar, yaitu 81,7%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besar yang sangat besar. Maka dari itu mudah bagi mereka untuk markup harga. Apalagi di sini indikasi atau aksi yang mereka lakukan adalah big akumulasi. Di kepentingan mereka sangat besar di perusahaan ini.
Di lain sisi, mereka juga memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar. Jadi mudah bagi mereka untuk markup harga. Nah, sedangkan investor retail di perusahaan ini itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 6%. Jadi ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil, sehingga mudah bagi investor besarnya nanti markup harga. Karena semakin banyak investor retail itu semakin sulit harga sahamnya naik. Kenapa? Karena yang memutuskan harga ada banyak orang, seperti itu. Jadi makanya retail juga punya keterbatasan dana. Karena retail-retail itu pada umumnya setelah beli itu berdoa supaya ada yang markup. Nah, kalau investor besar kan setelah beli mereka markup lagi gitu. Jadi mereka beli dulu banyak untuk menguasai supply, baru mereka markup, borong kanan seperti itu. Beda dengan retail, kalau retail setelah beli itu berdoa. Gitu. Jadi harga sahamnya kalau dikuasai retail pasti harganya akan turun. Karena investor besar tidak mau markup harga kalau kepemilikan retail itu banyak, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Hasrul Watoni. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.